Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis. Ateis adalah suatu keyakinan yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap menghormati tetangganya itu. Apabila Abu Nawas mendapatkan rezeki yang berlebih, ia tak lupa membagikannya kepada para tetangga, termasuk tetangganya yang ateis. Begitu pula dengan orang ateis tersebut. Apabila ia mendapatkan rezeki yang banyak, ia juga membagikannya kepada Abu Nawas. Keduanya hidup rukun dan saling menghormati, meskipun keyakinan mereka berdua tentang Tuhan sangat bertolak belakang. Namun ada satu hal yang membuat tetangga ateis ini tidak suka dengan perilaku Abu Nawas. Setiap orang ateis ini akan berangkat kerja, Abu Nawas selalu berkata padanya Alhamdulillah, manakala dirinya melintas tepat di depan rumah Abu Nawas. Sebenarnya ucapan tersebut bukan untuk mengolok-olok dirinya selaku ateis, karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah kepada siapapun yang lewat di depan rumahnya. Dan memang sudah kebiasaan Abu Nawas seperti itu setiap paginya. Lama-kelamaan tetangga ateis ini merasa risih dan terganggu dengan ucapan tersebut. Suatu pagi saat ia hendak berangkat kerja, ia mendapati Abu Nawas sudah duduk di depan rumah. Saat dirinya melintas tepat di depan Abu Nawas, sambil tersenyum kepadanya, Abu Nawas mengatakan Alhamdulillah. Marahlah tetangga ateis ini. Tidak ada Tuhan, teriaknya dengan mata melotot. Abu Nawas sontak terkejut melihat tetangganya yang tiba-tiba marah. Hei kawan, kenapa kau begitu emosi? Apa salah saya? Tanya Abu Nawas heran. Aku tidak suka dengan ucapanmu. Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku, bentak orang ateis tersebut. Karena tak ingin ribut dengan tetangganya, Abu Nawas memilih untuk mengalah. Baiklah kawan, saya tidak akan mengulanginya, ucap Abu Nawas. Akibat kejadian itu, hubungan akrab mereka berdua menjadi renggang. Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin silaturahmi. Namun sepertinya tetangga ateis tersebut justru malah menjauhinya. Pada suatu malam, Abu Nawas merasakan lapar yang amat sangat. Sedangkan dirinya tak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Selepas sholat Isya, Abu Nawas berdoa, Ya Allah, saya sedang mengalami masa yang sulit. Saya tidak punya uang, juga tidak punya pekerjaan. Berilah saya rizki ya Allah. Malam ini saya sangat lapar. Saya membutuhkan makanan, ucap Abu Nawas dalam doanya. Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangganya yang ateis. Maka muncullah ide usil di benaknya. Aku akan mengerjai Abu Nawas, sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberinya makanan, pikir tetangga ateis tersebut. Kemudian tetangga ateis itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti. Roti tersebut lalu dimasukkan ke dalam kantong yang besar. Tak lupa ia juga menyelipkan kertas di dalamnya, di mana kertas itu terdapat tulisan yang berbunyi, Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis. Sepulangnya dari warung, ia meletakkan kantong besar tersebut tepat di depan pintu rumah Abu Nawas. Tetangga ateis itu lalu mengetuk pintunya dan langsung bersembunyi di balik semak-semak. Ia penasaran ingin tahu apa reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya. Sementara Abu Nawas yang sedang khusyuk berdoa segera menghentikan doanya karena ia mendengar pintu rumahnya diketuk. Saat Abu Nawas membuka pintu, ia terkejut melihat ada kantong besar di depannya. Karena penasaran, ia segera membuka kantong tersebut. Setelah dibuka, ternyata isinya beberapa roti yang lezat. Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukurnya. Alhamdulillah ya Allah,
ucap Abu Nawas setengah teriak. Namun tiba-tiba ia dikagetkan oleh secari kertas yang berada di antara tumpukan roti. Begitu ia mengambil dan membacanya, ternyata kertas tersebut bertuliskan, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sejenak Abu Nawas terdiam. Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat. Dia mencoba menggoda keyakinanku, pikir Abu Nawas. Dengan suara lantang Abu Nawas berteriak, "Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimiku makanan melalui setan, dan setan itu pula yang membayar semua makanan ini." Tetangga ateis tersebut tentu saja menjadi kecewa. Ia tak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas. "Dasar kurang ajar, bukannya berterima kasih padaku, tapi justru berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebut sebagai setan," gerutunya dalam hati. Kisah selanjutnya diceritakan pada suatu hari Abu Nawas yang cerdik ini sedang menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan di kota Baghdad. Kemudian ia memutuskan untuk pulang ketika langit mulai senja dan adzan maghrib sebentar lagi berkumandang. Agar cepat sampai ke rumah, untuk pertama kalinya Abu Nawas melewati kampung Badui di sebuah gurun. Di kampung itu, Abu Nawas melihat kerumunan orang-orang berkumpul sedang memasak bubur. Aromanya sangatlah begitu sedap. Saat sedang asik menikmati aroma tersebut, tiba-tiba saja Abu Nawas disekap dan ditutup kepalanya oleh segerombolan pria. Abu Nawas mencoba berontak dan berteriak minta tolong. Namun tak ada seorang pun yang mau menolongnya. Kemudian Abu Nawas dibawa ke sebuah rumah kosong. Lalu salah satu pria membuka penutup kepala Abu Nawas. "Apa salahku? Kenapa kalian menangkapku?" tanya Abu Nawas heran. "Kamu tidak salah sama sekali. Hanya saja setiap ada orang asing yang masuk ke dalam kampung kami, pasti akan kami tangkap dan kami sembelih untuk dijadikan sebagai kaldu masakan bubur yang kami buat," jawab salah satu dari mereka. "Jadi masakan bubur yang kalian sajikan itu adalah bubur berbahan daging manusia?" tanya Abu Nawas. "Benar sekali. Rasanya tak kalah nikmat dari daging sapi. Kamu mau mencobanya?" kata salah satu dari mereka. "Tapi kenapa sih harus daging manusia? Bukankah berdosa membunuh manusia? Apalagi sampai memakan dagingnya?" tanya Abu Nawas polos. "Ini semua salah pemerintah yang tak mengurus kami. Daging sapi dan daging unta sangatlah mahal harganya, sedangkan rakyat di kampung kami ini miskin," jawab mereka. Lalu para pria tersebut mengarak Abu Nawas ke tempat penyembelihan. Dengan cepat Abu Nawas memikirkan cara agar terbebas dari penyembelihan. Berkat kecerdikannya, ia pun berhasil menemukan ide yang cemerlang. "Hei, tunggu dulu kalian. Sebelum kalian menyembelihku, lihatlah betapa kurusnya tubuhku ini. Percuma saja, kalian hanya akan memakan tulang. Kalau kalian mau, besok aku akan membawakan kalian temanku yang gemuk," ucap Abu Nawas meyakinkan. "Kau pikir kami akan percaya dengan kata-katamu? Jangan coba-coba menipu kami," bentak mereka. "Dengar dulu, namaku Abu Nawas. Aku tinggal di desa ujung kota Baghdad. Jika aku berbohong, silahkan kalian mendatangiku. Kalian tak akan menyesal bila melepaskanku kali ini, karena aku akan menepati janjiku," ujar Abu Nawas. Para pria di kampung Badui itu lalu berunding sejenak. Mereka akhirnya memutuskan untuk percaya dengan perkataan Abu Nawas. "Baiklah, kami percaya dengan perkataanmu. Besok bawakan kami temanmu yang gemuk itu, maka kau akan kami bebaskan," kata pemimpin kampung tersebut. Mereka lalu saling berjabat tangan sebagai tanda janji. Abu Nawas pun dilepaskan. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas memikirkan strategi selanjutnya.
agar benar-benar terbebas dari warga kampung Badui. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia berhasil menemukan ide bagus. Bukankah tadi para pria kampung Badui mengatakan kalau Baginda Raja tak peduli pada mereka? Mending aku bawa Baginda saja ke sana. Ditambah lagi, Baginda Raja kan sangat gemuk, pikir Abu Nawas. Lagian hal yang aneh bila Baginda Raja tak mengetahui perbuatan keji rakyatnya. Mereka tega membunuh manusia untuk dijadikan makanan. Ini tidak boleh dibiarkan. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, kemarin hamba berkunjung ke suatu kampung, di mana kampung tersebut menyajikan masakan bubur yang sangat lezat. Baginda akan menyesal bila tak mencicipinya, kata Abu Nawas membuka percakapan. Di mana itu? Apa nama kampungnya? Tanya Baginda Raja. Namanya Kampung Badui, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Baiklah, aku akan datang ke sana bersama dengan para pengawal. Awas saja jika ternyata makanannya tak enak, ucap Baginda Raja. Tapi hamba sarankan Baginda tak mengajak para pengawal, sebab para penduduk di kampung tersebut tak suka dengan keramaian. Sebagai gantinya, hamba akan menemani Baginda Raja untuk datang ke sana. Baiklah, kalau begitu, ayo kita segera ke sana, ajak Baginda Raja tak sabar. Mereka berdua pun akhirnya segera pergi menuju kampung Badui. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke rumah yang kemarin dirinya disekap. Paduka yang mulia, Paduka tunggulah di sini sejenak. Hamba akan menemui penjual bubur itu, ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menemui para pria yang ternyata sudah menunggunya. Betul kan? Aku menepati janjiku. Sudah aku bawakan kalian orang yang gemuk sesuai dengan janjiku kemarin, ujar Abu Nawas. Para pria di kampung itu tak tahu bila pria yang mereka hadapi adalah Baginda Raja. Maka dengan cepat mereka segera menyekap Baginda Raja. Hei, apa yang kalian lakukan? Tanya Baginda Raja. Kami akan menyembelihmu untuk dijadikan makanan, jawab mereka. Betapa kagetnya Baginda Raja. Ternyata ia telah dijebak oleh Abu Nawas. Akan tetapi Baginda Raja tak kalah cerdik dengan Abu Nawas. Ia pun mengatakan kepada para penduduk kampung Badui, hei kalian, tubuhku memang gemuk, tapi dagingku sedikit. Tubuhku ini kebanyakan berisi lemak, tak enak bila dijadikan santapan. Daripada kalian menjadikan aku sebagai makanan, mendingan kalian pekerjakan aku sebagai pembuat peci. Aku bisa membuat peci yang bagus dan harganya juga mahal. Dengan begitu, kalian bisa menjual peci buatanku ke orang-orang di istana. Mereka pasti akan membelinya dengan harga yang mahal, kata Baginda mencoba mengelabui warga kampung Badui. Mereka pun setuju dengan saran dari Baginda Raja. Lalu mereka mengurung Baginda Raja di sebuah penjara. Di penjara itulah Baginda Raja mulai membuat peci. Agar diselamatkan oleh para pengawal istana, Baginda memberikan sepucuk surat di dalam peci yang ia buat. Surat tersebut berisi bahwa dirinya disekap di kampung Badui dan meminta secepatnya agar para prajurit membebaskannya. Setelah itu, Baginda Raja menyerahkan peci buatannya ke salah seorang pria Badui. Jual saja peci ini ke para menteri di istana. Mereka pasti menyukainya, ucap Baginda Raja. Di satu sisi, istana sedang gempar karena Baginda Raja tak kunjung kembali. Para pengawal istana telah mencari, tapi tak kunjung bisa menemukan sang raja. Keesokan harinya, salah satu pria dari kampung Badui tersebut datang ke istana. Ia menemui salah satu menteri dan menjual peci yang dibawanya. Karena indah, menteri itu pun tertarik untuk membelinya. Wah, peci ini nampak sangat mengagumkan dan mewah. Siapa yang membuatnya? Seleranya pasti sangatlah tinggi, kata menteri kerajaan.
Kalau Tuan berkenan, besok saya bisa membawakan lebih banyak lagi, sahut si pria Badui. Baiklah, besok bawakan aku peci yang lain ya. Aku akan membelikan untuk ayahku. Ngomong-ngomong, dari mana asalmu? Tanya sang menteri. Hamba dari kampung Badui, Tuan. Kalau begitu, hamba pamit undur diri, jawab pria Badui tersebut. Saat sedang mencoba pecinya, sang menteri kerajaan menjadi kaget karena di dalam peci tersebut terdapat sepucuk surat dari Baginda Raja. Kemudian menteri kerajaan itu menyuruh para prajurit untuk mendatangi kampung Badui dan membebaskan Baginda Raja. Mereka pun akhirnya berhasil menemukan dan menyelamatkan Baginda Raja. Atas perintah Baginda Raja, orang-orang di kampung Badui dihukum karena telah berbuat keji. Keesokan harinya, Baginda Raja memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapannya, Baginda dengan penuh amarah berkata, "Kamu kurang ajar, Abu Nawas. Apa maksudmu menjadikanku sebagai tumbal? Perbuatanmu sangatlah tidak pantas. Kau harus dihukum mati, Abu Nawas," bentak Baginda Raja. Dengan sikap hormat, Abu Nawas menjawab, "Sebelum Baginda menjatuhkan hukuman mati pada hamba, perkenankan hamba menyampaikan beberapa hal." "Baiklah, cepat katakan, waktumu tak lama," ujar Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, alasan kenapa saya melakukan hal tersebut itu semata-mata untuk menunjukkan kenyataan pahit bahwa di negeri yang Baginda pimpin ada kampung yang perbuatannya sangat keji. Bila Baginda tak mengalaminya langsung, bisa saja Paduka tak percaya dengan perkataan saya. Padahal semua kejadian yang terjadi di negeri ini adalah tanggung jawab Baginda sebagai seorang pemimpin. Bukankah raja yang adil dan bijak sebaiknya mengetahui seluruh perbuatan rakyatnya? Untuk itulah hamba sengaja mengajak Paduka Raja pergi ke kampung Badui. Lagi pula hamba sudah bisa menebak bila Baginda adalah pemimpin cerdas, sehingga Baginda pasti bisa lolos dari sekapan mereka. Maaf Paduka yang mulia, jika perkataan hamba ini salah, silakan hukum hamba. Namun bila hamba tak bersalah tapi tetap mendapatkan hukuman, hamba tidak akan ikhlas, sehingga dosa akan menjadi tanggung jawab Baginda di akhirat kelak." Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, hilanglah amarah Baginda Raja. Dalam hati, ia membenarkan seluruh ucapan Abu Nawas. Memang selama ini Baginda merasa belum sepenuhnya memperhatikan kondisi rakyatnya, sehingga kampung Badui pun terlantar dan menjadi kanibal. "Baiklah, kali ini akan kuampuni segala perbuatanmu. Tapi berjanjilah kau tak akan mengulangi lagi perbuatanmu," perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun menganggukkan kepalanya dan pamit dari istana. Setelah kejadian tersebut, Baginda Raja kini menjadi pemimpin yang semakin peduli pada rakyatnya. Ia tak ingin ada masyarakat yang terlantar. Kisah selanjutnya. Abu Nawas yang terkenal dengan sifat jenaka dan kekonyolannya, ternyata saat kematian Abu Nawas membuat Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Padahal awalnya Imam Syafi'i enggan untuk menyolati jenazah Abu Nawas. Lalu gerangan apakah yang sampai membuat Imam Syafi'i menangis? Berikut kisahnya. Semasa hidupnya, Abu Nawas bukan hanya sering melucu, tapi terkadang keluar ucapan yang nyeleneh. Ia juga terkenal sebagai seorang pujangga Arab yang gemar berbuat maksiat dan dianggapnya agak gila. Di antara kegemaran Abu Nawas adalah menenggak minuman keras atau khamr, sehingga orang-orang di zamannya menjulukinya sebagai penyair khamr. Abu Nawas bahkan pernah membuat satu syair tentang khamr yang bikin Raja Harun al-Rasyid murka. Isi syairnya adalah sebagai berikut. "Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah. Kita di sini saja bersama para peminum khamr dan saling menuangkan.
Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk, tapi Dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat. Karena syair tersebut, Raja Harun al-Rasyid sangat marah, sampai-sampai ia ingin memenggal kepala Abu Nawas. Bagaimana tidak, isi syair tersebut dianggap sebagai syair yang menyesatkan, seolah seorang pemabuk lebih mulia daripada orang yang sholat. Tapi salah satu penasehat istana memberikan pengertian kepada Raja Harun al-Rasyid. Wahai Paduka yang mulia, para penyair mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan, maka maafkanlah dia. Dan menurutnya apa yang disampaikan Abu Nawas dalam syairnya ditunjukkan kepada orang-orang yang mengerjakan sholat tapi hanya karena ingin dipuji manusia dan ingin dianggap alim. Padahal di hatinya sama sekali tidak ada kepedulian kepada anak-anak yatim dan kepada fakir miskin. Maka meredalah amarah Raja Harun al-Rasyid. Tokoh Abu Nawas ini hidup sejaman dengan Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i kurang suka dengan perilaku Abu Nawas yang dianggapnya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Hingga suatu ketika kabar tentang kematian Abu Nawas menyebar ke seantero negara Irak. Kabar tersebut membuat gempar semua orang. Raja Harun al-Rasyid sebagai kawan dekat Abu Nawas merasa sedih dan begitu kehilangan. Tapi saat kabar kematian Abu Nawas sampai ke telinga Imam Syafi'i, beliau sama sekali enggan untuk ikut mensolati jenazah Abu Nawas. Sementara di rumah Abu Nawas sudah banyak warga berkumpul melayat jenazahnya. Ketika proses pemandian jenazah hendak dilakukan, salah satu warga menemukan secarik kertas di dalam kantong baju Abu Nawas. Kertas itu berisi tulisan syair Abu Nawas untuk terakhir kalinya. Syair tersebut berbunyi sebagai berikut. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu seperti yang engkau perintahkan dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Lalu kertas itu dibawanya oleh salah satu warga ke rumah Imam Syafi'i. Orang itu menjelaskan kepada Imam Syafi'i bahwa kertas tersebut ia temukan di kantong baju Abu Nawas ketika akan memandikan jenazahnya. Begitu membaca syair terakhir yang dibuat oleh Abu Nawas, maka menangislah Imam Syafi'i sejadi-jadinya. Ia pun bergegas menuju rumah Abu Nawas untuk mensolati jenazahnya. Kisah selanjutnya. Pada pertemuan kali ini akan bercerita tentang kecerdikan Abu Nawas ketika diperintah menghitung umur kematian seorang tahanan. Kisah ini dimulai dengan diadakannya hajatan besar-besaran di negeri Baghdad. Tersebutlah nama Raja Harun al-Rasyid yang punya niat merayakan pesta hari jadi kerajaan. Raja berniat untuk merayakan pesta bersama dengan rakyatnya. Dan hari yang dinanti pun telah tiba. Rakyat telah berkumpul di depan istana kerajaan. Setelah beberapa saat rakyat menunggu, akhirnya sang raja menyampaikan pidatonya. Wahai rakyatku, dengarkanlah. Hari yang penuh bahagia ini, aku akan memberikan hadiah kepada fakir miskin. Bukan hanya itu saja, aku juga akan memberi pengampunan bagi para tahanan, yaitu berupa keringanan hukuman. Bagi mereka yang telah menjalani hukuman penjara akan mendapatkan potongan masa tahanan, setengah dari sisa hukuman yang akan ia jalani. Mendengar itu rakyat sangat gembira dan bersuka cita, diiringi riuhnya tepuk tangan. Terlihat jelas gelak tawa dan wajah ceria rakyatnya saat mereka menyantap makanan dan minuman yang telah disiapkan untuk acara pesta tersebut. Beberapa saat kemudian acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah yang dilaksanakan oleh para pegawai kerajaan.
hadiah bingkisan sembako diberikan kepada fakir miskin. Setelah semua fakir miskin mendapatkan bagiannya, kemudian baginda memanggil para tahanan satu persatu. Giliran pertama jatuh kepada seorang tahanan yang bernama Sofyan. Maka raja mengajukan pertanyaan. "Siapa namamu?" tanya sang raja. "Nama hamba Sofyan Paduka yang mulia," jawab tahanan tersebut. "Sofyan, berapa lama hukuman yang telah divonis untukmu?" tanya baginda raja. "Hamba divonis selama 2 tahun penjara Paduka yang mulia," jawab Sofyan. "Berapa lama kamu sudah melewati hukuman itu?" tanya raja kembali. "Hari ini terhitung 1 tahun baginda yang mulia," jawab Sofyan. "Wahai Sofyan, ketahuilah, karena hari ini adalah hari bahagia untuk semua rakyat Baghdad, maka sisa hukumanmu yang tinggal setahun aku potong setengahnya. Jadi kamu hanya akan menjalani 6 bulan penjara," ujar baginda raja. "Terima kasih Paduka yang mulia," jawab Sofyan dengan penuh gembira. Selanjutnya tahanan kedua dipanggil menghadap baginda raja. "Siapa namamu?" tanya baginda raja. "Nama saya Ali Paduka yang mulia." "Wahai Ali, berapa tahun hukuman yang telah dijatuhkan kepadamu?" Dengan wajah sedih Ali pun menjawab, "Hamba divonis hukuman seumur hidup hamba Paduka yang mulia." Jawaban Ali membuat baginda bingung bagaimana cara memutuskan. Sedangkan ia sudah berjanji akan mengurangi setengah dari sisa hukuman yang akan dijalani. Akan tetapi baginda tidak tahu kapan Ali akan meninggal. Dalam kebingungannya itu, tiba-tiba baginda teringat si cerdik Abu Nawas. Ia pasti bisa menyelesaikan masalah yang rumit ini. "Prajurit, panggil Abu Nawas ke sini secepatnya," perintah baginda raja. Tidak berapa lama, Abu Nawas yang juga ikut hadir di acara itu segera maju ke depan untuk menghampiri baginda raja. "Wahai Abu Nawas, aku sebagai raja kalian harus bertindak adil terhadap keputusanku. Aku harus memberi keringanan hukuman kepada Ali. Namun bagaimana aku tahu sisa umur Ali? Sekarang beri aku nasihat terbaikmu. Bagaimana cara mengampuni Ali terkait sisa masa tahanannya?" pinta sang raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun juga merasa bingung, sebab tidak ada seorang pun yang bisa tahu kematian orang lain. Jangankan kematian orang lain, kematiannya sendiri pun tidak akan bisa tahu, karena itu sudah menjadi rahasia Allah. Kemudian Abu Nawas memejamkan matanya. Setelah lama berpikir, tiba-tiba keluar ide yang cemerlang dari otak seorang Abu Nawas. "Saya tahu caranya baginda yang mulia, itu mudah saja." Seketika baginda langsung kegirangan. "Apa itu caranya? Cepat katakan," desak baginda raja. "Paduka tahu kan cara berpuasanya Nabi Daud?" tanya Abu Nawas. "Iya, saya tahu. Sehari puasa, sehari tidak. Sekarang puasa, besoknya tidak. Besoknya puasa lagi, lalu besoknya lagi tidak puasa, dan seterusnya. Tapi apa hubungannya dengan solusi masalah ini?" tanya baginda heran. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Justru itu solusi yang tepat untuk Ali baginda yang mulia. Sehari di penjara, sehari tidak. Sekarang di penjara, besoknya tidak, dan begitu seterusnya. Hal ini berlaku sepanjang hidup Ali." Baginda raja pun tertegun dengan solusi yang Abu Nawas jelaskan. "Kamu memang benar-benar cerdas Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihku, kamu saya kasih hadiah sekantong keping emas." Setelah acara pesta bubar, Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah dari sang raja. Kisah selanjutnya. Sebenarnya Abu Nawas sudah malas untuk meladeni Abu Jahil, karena walau bagaimanapun Abu Jahil adalah tetangga dekatnya. Ia tak ingin antara dirinya dan Abu Jahil timbul perselisihan. Tapi namanya saja Abu Jahil, ia tak ada kapok-kapoknya menantang Abu Nawas. Padahal setiap kali Abu Nawas meladeninya,
Abu Jahil selalu menanggung malu akibat kekalahannya. Dan pada kisah kali ini, Abu Jahil menantang Abu Nawas untuk main tebak-tebakan. Suatu kali di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong, Abu Jahil sesumbar kalau Abu Nawas selalu menghindar bila ditantang untuk main tebak-tebakan. Kawan-kawan Abu Nawas yang mendengar perkataan Abu Jahil merasa tak yakin kalau Abu Nawas tidak berani menghadapi tantangannya. "Masa sih Abu Nawas takut dengan tantanganmu?" tanyanya kepada Abu Jahil. "Ya, saya tidak tahu. Kenapa kamu tidak tanya langsung kepada orangnya? Mungkin Abu Nawas sudah berkurang kepandaiannya, makanya dia tidak berani," jawab Abu Jahil sombong. "Hei Abu Jahil, saya akan coba terima tantanganmu. Saya juga punya tebak-tebakan yang sulit untuk kau jawab," tutur kawannya Abu Nawas. "Baiklah, tapi ada peraturannya," ujar Abu Jahil. "Apa itu peraturannya?" tanyanya kembali. "Peraturannya adalah kalau kamu tidak bisa menjawab tebakanku, kamu harus bayar kepadaku 5 dinar. Tapi kalau aku tidak bisa menjawab tebakanmu, aku akan memberimu 50 dinar, kata Abu Jahil menjelaskan. Dan ternyata semua tebakan kawannya Abu Nawas bisa dijawab dengan benar oleh Abu Jahil. Sementara tebakan Abu Jahil tak satu pun bisa dijawabnya. Walhasil Abu Jahil mendapatkan uang karena selalu menang. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas ke warung. "Nah, itu dia Abu Nawas," sahut salah satu kawannya. "Hei Abu Nawas, kamu ditantang main tebak-tebakan sama Abu Jahil. Katanya kamu tidak berani." Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum kecut. Ia tidak menghiraukannya sama sekali. Abu Nawas langsung saja duduk sambil memesan minuman teh. Melihat Abu Nawas yang mengacuhkannya, Abu Jahil berkata, "Tuh kan, kalian lihat sendiri, dia gak bakalan berani. Sastrawan ternama sekelas Abu Nawas tak ada apa-apanya dengan kepintaranku," ejek Abu Jahil kepada Abu Nawas. Abu Nawas sontak merasa tersinggung dengan ucapan Abu Jahil. Kali ini ucapan Abu Jahil benar-benar keterlaluan. Padahal ia tak mau meladeni Abu Jahil bukan karena takut, tapi ia tak ingin mempermalukan tetangganya yang usil itu. Karena sudah merendahkan harga dirinya, mau tak mau Abu Nawas langsung meladeni tantangan Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, saya terima tantanganmu," kata Abu Nawas menahan emosi. Abu Nawas langsung beranjak dari tempat duduknya menghampiri Abu Jahil. Sementara orang-orang yang ada di warung segera mengerubungi mereka berdua. "Apa peraturannya? Katakan padaku," tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Peraturannya begini Abu Nawas, kalau kamu tidak bisa menjawab tebakanku, kamu harus bayar 5 dinar kepadaku. Tapi kalau aku tidak bisa menjawab tebakanmu, aku akan memberimu 50 dinar. Akan tetapi aku yang mendapatkan giliran pertama untuk memberikan tebakan," kata Abu Jahil menjelaskan. "Oh, silahkan," balas Abu Nawas. Abu Jahil mengajukan pertanyaan pertama. "Hei Abu Nawas, berapa jarak dari bumi ke bulan?" Mendengar pertanyaan Abu Jahil yang tak ia duga, Abu Nawas tidak bisa menjawabnya. Ia pun merogoh saku memberikan 5 dinar kepada Abu Jahil. Abu Jahil segera saja merebut uang 5 dinar di tangan Abu Nawas dengan nada mengejek. "Baiklah Abu Jahil, sekarang giliran saya untuk bertanya," ucap Abu Nawas. "Oh, silahkan Abu Nawas, berikan tebakan yang paling sulit yang kamu tahu," tantang Abu Jahil dengan nada sombong. "Sebutkan hewan apa yang kakinya 3.
Tanya Abu Nawas. Abu Jahil kaget mendengar tebakan Abu Nawas. Ia pun berpikir keras. Setelah hampir 1 jam mencari jawaban, akhirnya Abu Jahil menyerah dan memberikan Abu Nawas 50 dinar. Hei Abu Nawas, memangnya hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Jahil, Abu Nawas kembali merogoh sakunya dan memberikan 5 dinar kepada Abu Jahil. Aku butuh jawaban, bukan uang 5 dinar, tukas Abu Jahil. Kamu kan tanya kepadaku, aku sendiri tidak tahu, makanya aku kasih kamu 5 dinar. Kan perjanjiannya seperti itu, jawab Abu Nawas enteng. Sekarang gantian aku yang bertanya lagi. Hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Nawas. Loh, kok pertanyaannya itu lagi? Protes Abu Jahil. Tapi kamu belum bisa menebaknya kan? Tutur Abu Nawas. Iya sih, saya tidak tahu jawabannya, kata Abu Jahil. Nah, karena kamu tidak bisa menjawabnya lagi, kamu harus memberiku uang 50 dinar, balas Abu Nawas. Abu Jahil pun kembali memberikan Abu Nawas 50 dinar. Ia lalu kembali bertanya kepada Abu Nawas. Memangnya hewan apa sih Abu Nawas yang kakinya 3? Ditanya seperti itu lagi, Abu Nawas kembali merogoh sakunya dan memberi Abu Jahil 5 dinar. Ini maksudnya apa-apaan Abu Nawas? Aku tanya jawaban atas pertanyaanmu, kata Abu Jahil penuh emosi. Saya sendiri tidak tahu jawaban pertanyaan itu, makanya saya kasih kamu 5 dinar. Apakah permainannya akan dilanjutkan? Tantang Abu Nawas. Kurang ajar, aku malah dipermainkan Abu Nawas. Aku bisa rugi kehilangan uang banyak kalau caranya begini, pikir Abu Jahil. Dengan perasaan dongkol, Abu Jahil langsung loyor pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya. Sementara Abu Nawas cekekekan melihat tingkah laku Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai burung beo yang sangat pintar. Setiap hari dengan tekun dan telaten, burung itu dilatihnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhirnya, dalam tempo beberapa bulan, burung beo milik Abu Nawas sangat fasih mengucapkan kalimat tersebut. Hal ini membuat orang-orang mengagumi burung beo milik Abu Nawas. Bahkan sampai ada saudagar kaya yang berminat untuk membelinya dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas menolaknya. Seperti biasa, saat menjelang sore, Abu Nawas membuka majelis taklim di rumahnya. Dia mengajari anak-anak mendalami ilmu agama. Di saat Abu Nawas tengah mengajar, tiba-tiba burung beo miliknya diterkam seekor kucing. Burung beo tersebut sempat berteriak, keak, keak. Dan ia pun harus mati oleh gigitan kucing, kemudian dibawanya kabur. Abu Nawas yang menyaksikan hal itu hanya bisa terdiam, karena peristiwa tersebut sangat cepat dan singkat, sehingga ia tidak sempat untuk menolongnya. Semenjak kejadian itu, Abu Nawas sering kelihatan murung dan sering mengunci dirinya di dalam kamar. Tentu saja hal ini membuat murid-muridnya bersedih pula. Saat itu, suasana majelis tempat biasa Abu Nawas mengajar terlihat sunyi tanpa ada aktivitas. Namun begitu, murid-muridnya tetap rajin berangkat ke majelis. Mereka duduk setia menunggu kehadiran gurunya. Lalu salah satu murid mempunyai inisiatif untuk membelikan burung beo yang baru agar gurunya tidak lagi bersedih hati. Saya setuju, ayo kita patungan, sahut murid yang lain. Setelah uang terkumpul, tiba-tiba Abu Nawas menghampiri murid-muridnya.
"Kalian patungan uang untuk apa?" tanya Abu Nawas. "Kami ingin membelikan burung beo yang baru untuk guru. Kami tak ingin guru terus-terusan bersedih," jawab salah satu muridnya. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum. Kemudian dengan lemah lembut Abu Nawas berkata, "Anak-anakku sekalian, saya sangat berterima kasih karena kalian sangat memperhatikan saya, sangat peduli dengan keadaan saya. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui, kesedihan saya selama ini bukan karena kematian burung beo. Ketahuilah wahai anak-anakku, beberapa hari ini aku mengurung diri di kamar karena saya merenungkan satu hal. Yang aku sedihkan adalah isyarat yang diberikan oleh Allah lewat kematian burung beo. Coba kalian pikirkan, berbulan-bulan aku melatih burung beo untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai ia fasih. Bahkan setiap jam selama hidupnya ia selalu mengucapkan kalimat tersebut. Tetapi menjelang kematiannya saat diterkam kucing, yang keluar dari mulutnya adalah bunyi keak-keak. Saya takut nasib saya akan sama seperti burung beo itu. Selama hidup tak pernah lepas dari kalimat la ilaha illallah. Bahkan saya sampai mendakwahkannya. Tapi ketika meninggal dunia, yang terucap dari mulut ini adalah kalimat selain itu." Mendengar penjelasan Abu Nawas, murid-muridnya hanya terdiam. Ternyata mereka telah salah paham memaknai kesedihan gurunya. Gurunya bukanlah orang yang cinta duniawi. Justru duniawinya itu ia jadikan nasihat bagi kehidupannya. Hari itu mereka mendapatkan pelajaran berharga dari gurunya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada salah satu prajurit kerajaan, sebut saja namanya Abu Jahil. Abu Jahil ini sangat tergoda oleh kecantikan sang permaisuri. Kebetulan Abu Jahil merupakan salah satu prajurit yang ditugaskan mengawal sang permaisuri. Kemanapun sang permaisuri pergi, Abu Jahil senantiasa mengawal dan mendampinginya. Karena seringnya bertemu, maka timbullah rasa cinta pada diri Abu Jahil. Ia sadar ia tak mungkin menjalin asmara dengan sang permaisuri, apalagi menjadikannya seorang istri. Bisa-bisa ia akan dihukum mati oleh Baginda Raja. Namun demikian, Abu Jahil sangat terobsesi ingin mencium tangan sang permaisuri. Dia rela melakukan apapun demi memenuhi keinginannya. Suatu hari, Abu Jahil mendatangi rumah Abu Nawas. Ia beranggapan bahwa Abu Nawaslah orang yang paling dekat dengan keluarga kerajaan. Abu Jahil lalu curhat kepada Abu Nawas mengenai hasratnya kepada sang permaisuri. Ia berharap Abu Nawas mau membantunya. "Kamu sudah gila ya? Kalau ketahuan, kamu bisa dihukum mati oleh Baginda," tutur Abu Nawas. "Iya, saya tahu. Dan saya juga tidak ada niatan menjalin asmara. Mana mungkin sang permaisuri mau denganku. Saya hanya ingin mencium tangannya. Hanya itu saja keinginanku. Kira-kira kamu bisa membantuku tidak? Kalau sampai berhasil, aku akan membayarmu 100 koin emas," kata Abu Jahil merayu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia berkata, "Janji ya, hanya sekedar mencium tangan, tidak boleh lebih," ucap Abu Nawas mewanti-wanti. "Iya, saya janji Abu Nawas," balas Abu Jahil. "Baiklah, mana koin emas yang kau janjikan? Berikan padaku sekarang," pinta Abu Nawas. "Nanti dong Abu Nawas, kalau rencanamu berhasil, baru aku akan membayarmu," ujar Abu Jahil. Keduanya pun sepakat. Lalu Abu Nawas membuat ramuan serbu katal untuk melancarkan aksinya. Setelah ramuan serbu katalnya sudah jadi, Abu Nawas memberikannya kepada Abu Jahil. "Besok kamu taburkan serbuk ini pada tangan permaisuri.
Untuk selanjutnya biar aku yang mengurus. Tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan, pesan Abu Nawas. Keesokan harinya, seperti biasa, Abu Jahil bertugas mengawal sang permaisuri. Sesuai dengan arahan Abu Nawas, ketika sang permaisuri sedang lengah, Abu Jahil segera menaburkan serbuk ke tangan sang permaisuri. Beberapa jam kemudian, tangan sang permaisuri merasakan gatal-gatal. Hampir seluruh tabib didatangkan, namun tak satu pun yang berhasil mengobatinya. Baginda Raja pun mulai cemas dan kebingungan. Tiba-tiba terlintas di benaknya teringat sosok Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas tahu solusinya, pikir Baginda Raja. Pengawal, panggil Abu Nawas kemari secepatnya, titah Baginda Raja kepada beberapa prajuritnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka, ada keperluan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. Begini Abu Nawas, tangan istriku tiba-tiba terkena penyakit gatal-gatal. Sampai saat ini belum juga ditemukan obatnya, kata Baginda menjelaskan. Oh begitu, izinkan hamba memeriksa tangan sang permaisuri, pinta Abu Nawas. Sang permaisuri yang sedari tadi duduk di samping Baginda segera menyodorkan tangannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian pura-pura memeriksanya. Setelah beberapa menit kemudian, Abu Nawas berkata, gatal yang dialami sang permaisuri memang penyakit yang terbilang aneh. Ini hanya bisa disembuhkan dengan ludahnya Abu Jahil. Sebab ludah Abu Jahil mengandung bakteri yang bisa melawan penyakit gatal pada tangan permaisuri. Dan Abu Jahil harus menciumnya dengan menjilat, supaya ludahnya bisa rata membasahi bagian yang gatal, kata Abu Nawas menjelaskan. Lalu dipanggillah prajurit yang bernama Abu Jahil. Ia disuruh mencium tangan sang permaisuri. Abu Jahil menjilatinya beberapa lama, sampai ludahnya membasahi bagian tangan permaisuri yang terkena penyakit gatal. Benar saja, tidak lama kemudian sakit gatal yang diderita sang permaisuri hilang seketika. Sang permaisuri pun merasa senang, apalagi Abu Jahil. Keinginannya selama ini akhirnya bisa terwujud. Keesokan harinya, Abu Nawas menagih 100 koin emas yang dijanjikan Abu Jahil. Namun Abu Jahil menolaknya. Ia malah tertawa meledek Abu Nawas. Abu Jahil berani berbuat demikian karena ia tahu Abu Nawas tak akan berani membocorkan masalah ini kepada siapapun. Kalau sampai Abu Nawas membocorkannya, bisa-bisa Abu Nawas juga ikut dihukum mati. Abu Nawas pun merasa jengkel dan kecewa kepada Abu Jahil. Dalam hati ia berkata, tunggu saja kau Abu Jahil, aku akan membuatmu kapok. Berani-beraninya kau mempermainkan aku. Abu Nawas langsung memulai aksinya dengan menyelinap ke kamar Baginda Raja. Ia lalu menaburkan serbuk gatal ke celana Baginda Raja bagian belakang. Beberapa jam kemudian, terdengarlah teriakan Baginda Raja dari dalam kamar. Abu Jahil, cepat kemari, pantatku gatal sekali. Semua prajurit yang ada dalam istana kaget mendengar teriakan Baginda Raja, termasuk Abu Jahil sendiri. Abu Jahil tak mungkin berani membantah perintah Baginda Raja. Dengan muka pucat pasi, Abu Jahil terpaksa memasuki kamar Baginda Raja. Tentunya kalian bisa menebak dan membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahil. Sementara Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah Abu Jahil saat keluar dari kamar Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Diceritakan Baginda Raja sedang menyelenggarakan acara syukuran di istananya. Acara tersebut adalah syukuran untuk pemberian nama bayi. Dan pada acara kali ini, Baginda Raja sengaja tidak mengundang Abu Nawas. Menurut Baginda, kalau Abu Nawas diundang, justru akan membuat suasana jadi kacau. Tapi ya namanya Abu Nawas,
Meskipun tidak diundang, dia tetap saja nekat datang ke istana. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung membaur dengan para tamu undangan. Tidak lama berselang, Baginda Raja pun mulai berpidato. Para hadirin sekalian, saya ingin mengumumkan, mulai sekarang nama bayi ini adalah Jablud. Tiba-tiba terdengar suara protes dari salah satu tamu undangan. Jangan Baginda, jangan namai bayi itu dengan nama Jablud. Ternyata tamu yang protes tersebut adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget. Bagaimana bisa Abu Nawas datang kemari? Pikir Baginda Raja. Tapi ya sudahlah. Dengan sedikit sewot, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa kamu protes dengan nama yang aku berikan?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Karena biasanya orang yang bernama Jablud itu orangnya bodoh Baginda. Lebih baik diganti nama yang lain saja." Kali ini Baginda Raja benar-benar merasa dipermalukan oleh Abu Nawas di depan para tamu undangan. Sebab nama yang diberikan Baginda Raja menurutnya sudah bagus dan baik. Tapi bagi Abu Nawas malah dianggap nama tersebut untuk orang yang bodoh. "Mana buktinya kalau orang yang bernama Jablud itu bodoh?" tanya Baginda Raja sewot. "Kalau kamu tidak bisa membuktikan, kamu akan saya hukum pancung," ancam Baginda Raja. "Tentu saya bisa membuktikannya Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Baginda kenal dengan hakim yang namanya Jablud bukan? Nah, dia itu orangnya bodoh. Tapi untuk membuktikan kebodohannya, saya butuh 30 keping emas," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun yang tadinya sewot mendadak berubah menjadi tersenyum. Ini pasti ada hiburan yang segar yang akan dipertontonkan Abu Nawas, pikir Baginda Raja. "Baiklah, akan aku berikan 30 keping emas. Tapi sebelumnya kita makan-makan dulu. Tujuan kamu kesini untuk bisa makan gratis kan?" tawar Baginda sambil tersenyum. Dengan tingkah konyolnya, Abu Nawas pun mengiyakan. Setelah acara makan-makan selesai, Abu Nawas lalu pulang dengan membawa 30 keping emas. Esok harinya Abu Nawas datang ke rumah hakim yang bernama Jablud dengan membawa 10 keping emas. Saat memasuki rumahnya, ternyata hakim Jablud sedang zikir dengan asiknya. Abu Nawas lantas memberi salam dan duduk di sampingnya. Hakim Jablud membalas salam, tapi ia tetap melanjutkan zikirnya. Dan saat Hakim Jablud memejamkan matanya, Abu Nawas dengan sangat hati-hati segera menyelipkan uang ke bawah sajadah yang diduduki Hakim Jablud. Tujuannya adalah agar Hakim Jablud tidak mengetahuinya. Setelah zikirnya selesai, Hakim Jablud lalu menyapa Abu Nawas. "Gimana kabarmu Abu Nawas? Ada gerangan apa datang kemari?" Abu Nawas menjawab, "Alhamdulillah saya sehat Tuan. Saya datang kemari karena kangen dengan Tuan. Sudah lama rasanya kita tidak bertemu." Mereka berdua pun lalu mengobrol panjang lebar. Saat sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba tanpa sebab Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Tentu saja kelakuan Abu Nawas ini membuat heran Hakim Jablud. "Kenapa kamu tiba-tiba ketawa?" tanya si hakim. "Itu burung Tuan," tanya balik Abu Nawas sambil menunjuk burung yang berada dalam sangkar. "Iya, memangnya kenapa Abu Nawas?" balas Hakim Jablud. "Oh, burung Tuan mengatakan kepadaku kalau di bawah sajadah Tuan ada uang 10 keping emas," jawab Abu Nawas. Antara percaya dan tidak percaya, Hakim Jablud kemudian bertanya kembali, "Bagaimana mungkin kamu tahu bahasa burung?" "Entahlah, beberapa hari ini tiba-tiba saya bisa mengetahui semua bahasa binatang, terutama bahasa burung," ujar Abu Nawas. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Hakim Jablud lalu membuka sajadahnya. Dan ternyata memang ada uang 10 keping emas.
Bukan main senangnya hati Hakim Jablud. Tak lama kemudian Abu Nawas lalu pamit pulang. "Hai Abu Nawas, jangan sungkan-sungkan, seringlah datang kemari," pinta Hakim Jablud penuh harap. "Insya Allah, kalau tidak ada halangan, saya akan sering datang ke sini," timpal Abu Nawas. Ternyata esok paginya Abu Nawas datang lagi. Lalu dilakukan hal yang serupa seperti kemarin. Ia menyelipkan uang 10 keping emas di bawah sajadah tempat zikir Hakim Jablud. Dan Abu Nawas juga berpura-pura bisa mengetahui bahasa burung. Demikian pula dengan hari yang ketiga, Abu Nawas melakukan hal yang serupa. Sehingga habislah 30 keping emas pemberian dari Baginda Raja. Akan tetapi Abu Nawas berhasil membuat Hakim Jablud yakin dan percaya dengan kehebatan Abu Nawas. Dan pada hari yang keempat, Abu Nawas datang tanpa membawa kepingan emas. Saat sedang berbincang-bincang asik, Abu Nawas yang biasanya tiba-tiba tertawa, kali ini ia malah justru menangis terseduh-seduh. Melihat reaksi Abu Nawas yang lain dari biasanya, Hakim Jablud pun bertanya, "Kenapa kamu menangis Abu Nawas? Biasanya kamu tertawa." Dengan berpura-pura sedih, Abu Nawas menjawab, "Burung Tuan mengatakan bahwa Tuan akan mati hari ini," ujar Abu Nawas. Hakim Jablud menjadi gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia terdiam begitu lama. "Menurut kamu, apa yang harus aku lakukan? Apakah ada jalan keluarnya?" tanya Hakim Jablud gelisah. Abu Nawas lalu berkata, "Supaya omongan burung Tuan tidak menjadi kenyataan, mulai sekarang hendaklah Tuan berpura-pura mati." Karena saking percayanya dengan ucapan Abu Nawas, ia pun menuruti saran Abu Nawas yang sangat konyol itu. Maka dalam beberapa jam saja tersiar kabar kematian Hakim Jablud. Tentu saja kabar tersebut membuat kaget para warga. Dan ketika para warga hendak ikut memandikan dan mengkafaninya, ternyata jenazah Hakim Jablud sudah berada di dalam keranda. "Aku sudah memandikan dan mengkafaninya," tukas Abu Nawas. "Ayo kita bawa langsung ke pemakaman," ajak Abu Nawas kepada para warga yang melayat. Saat dalam perjalanan menuju pemakaman, mereka berpapasan dengan Baginda Raja dan rombongannya. "Mayat siapa yang diusung itu?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Itu mayat Hakim Jablud Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terperanjat. "Kenapa kau tidak kabari aku Abu Nawas?" ucap Baginda Raja sedih. "Buka sebentar kerandanya, aku ingin melihat wajah sahabatku untuk terakhir kalinya," pinta Baginda Raja. "Wahai sahabatku, apa yang menyebabkan kematianmu? Aku sama sekali tidak mendengarnya," kata Baginda Raja sambil membuka kerandanya. Setelah keranda dibuka oleh Baginda Raja, tampaklah wajah Hakim Jablud cengengesan. Ia juga mengertitkan matanya kepada Baginda dengan malu-malu. Melihat hal itu, Baginda Raja pun kaget setengah mati. "Hei Abu Nawas, mengapa hakim yang masih hidup ini kamu katakan sudah mati?" tanya Baginda heran. "Itulah tanda kebodohan orang yang bernama Jablud tuanku," ujar Abu Nawas. "Makanya tempo hari saya melarang Baginda menamai bayi dengan nama Jablud," sambung Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan para pelayat yang dikerjai Abu Nawas merasa geram dengan ulahnya. Mereka pun segera pergi meninggalkan keranda yang dibawanya. Ada pula yang pergi sambil menendang keranda tersebut. Oh iya, begini pemirsa, penyebutan nama Jablud itu hanya karangan saya saja. Sebab kalau disebutkan sesuai nama dalam cerita yang sebenarnya, saya khawatir namanya ada yang sama dengan pengunjung channel ini. Saya khawatir nanti ada yang tersinggung. Oleh sebab itulah namanya saya ganti menjadi Jablud. Ini semata-mata untuk menjaga perasaan. Kisah selanjutnya.
Yang namanya hidup bertetangga, pastilah ada tetangga yang suka dengan kita, ada pula yang tidak. Begitu juga dengan yang dialami Abu Nawas. Meskipun dikenal suka menolong, tapi ada saja tetangga yang tidak suka. Sebut saja namanya Abu Jahil. Entah kenapa, ia sangat membenci Abu Nawas. Si Abu Jahil ini selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas, akan tetapi usahanya selalu gagal. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil semakin benci kepada Abu Nawas. Hingga pada suatu ketika Abu Jahil ini mempunyai rencana yang licik. Ia akan menjebak Abu Nawas supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Pada esok harinya Abu Jahil mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal, di mana sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahil juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahil mulai menjalankan aksinya. Ia sengaja menaruh keledainya di depan rumah. Dan ia juga menaruh sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahil untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahil mendadak berteriak, "Maling! Maling! Keledai saya dicuri maling!" Teriak Abu Jahil pura-pura berlagak panik. Sontak teriakan Abu Jahil ini mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahil. "Ada apa Abu Jahil?" tanya salah satu tetangganya. "Keledai saya dicuri maling, tapi malingnya sempat saya pergoki," jawab Abu Jahil. "Kamu berhasil mengenali wajahnya Abu Jahil?" tanya tetangga yang lain. "Enggak sih, karena waktu saya pergoki, malingnya langsung panik dan lari terpirit-pirit sampai ia meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahil sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tak percaya. "Yah, namanya orang lagi khilaf, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah baginda raja. Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan," ucap Abu Jahil memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahil ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung. "Sudah, kamu diam saja. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," bentak Abu Jahil. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Kali ini aku berhasil menjebakmu Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, baginda raja kaget ada rombongan warga datang ke istana. Terlebih lagi di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. "Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari?" tanya baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya mau melaporkan keledai saya dicuri Abu Nawas," jawab Abu Jahil. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahil hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahil. "Memangnya kamu punya buktinya Abu Jahil? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain." Baginda raja kembali bertanya, "Coba tunjukkan bukti yang kamu punya." Abu Jahil lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. "Ini buktinya Paduka yang mulia. Waktu saya pergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah saya," tutur Abu Jahil. "Apa benar itu sandal kamu Abu Nawas?" tanya baginda raja kepada Abu Nawas. "Bukan baginda, tapi sandal itu emang mirip dengan sandal saya," jawab Abu Nawas. "Kamu jangan mencoba mengelak Abu Nawas, jelas-jelas itu sandal kamu,"
bentak Abu Jahil. Sudah, berikan sandal itu padaku, pinta Baginda Raja kepada Abu Jahil. Setelah Abu Jahil memberikan sandalnya, Baginda Raja lalu memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kemarilah. Coba pakai sandal ini, perintah Baginda Raja. Dan setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahil tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahil mulai belingsatan. Mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh orang sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas, bentak Baginda Raja geram kepada Abu Jahil. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahil menjawab, "Maaf Paduka Yang Mulia, saya kira itu sandalnya Abu Nawas." Ternyata Abu Jahil salah perhitungan. Saat ia membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas, Abu Jahil tidak mencocokkan dengan ukuran kakinya Abu Nawas. Di saat Abu Jahil mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. Begini Paduka Yang Mulia, sebenarnya Abu Jahil sudah berulang kali dia mencoba berbuat jahat, tapi rencananya selalu bisa saya gagalkan, tutur Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh warganya. Benar Baginda, benar apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Dan kami sungguh sangat menyesal dan kecewa karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahil. Kami minta maaf Abu Nawas, ucap mereka. Abu Nawas pun memaafkannya karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahil. Sementara Abu Jahil langsung dimasukkan ke dalam penjara atas perbuatan yang dilakukannya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Raja Harun al-Rasyid terlihat sangat gelisah. Pasalnya, ia belum juga menemukan orang yang tepat untuk diangkat menjadi hakim. Hakim-hakim yang dulu terbukti malah menyelewengkan kekuasaannya. Untung saja ada Abu Nawas yang membuka borok para hakim nakal tersebut. Untuk menunjuk Abu Nawas sebagai hakim rasanya tidak mungkin, karena ia tidak suka dengan jabatan. Kalaupun Baginda Raja memaksa, yang ada malah dirinya dikerjain oleh Abu Nawas. Kali ini Baginda sudah kapok berurusan dengan Abu Nawas. Saat dalam kebingungannya, tiba-tiba datang seorang menteri bersama anak muda yang alim. Paduka Yang Mulia, kalau Paduka berkenan, saya membawa anak muda untuk Baginda angkat menjadi hakim. Anak muda ini cerdas dan alim Paduka Yang Mulia. Di samping itu, dia juga sangat jujur dan adil, kata sang menteri kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun lalu mengetes anak muda alim tersebut. Setelah beberapa tes dilalui oleh si pemuda, Baginda Raja merasa puas dan percaya dengan kemampuannya. Baiklah, mulai sekarang kau kuangkat menjadi hakim istana. Semenjak anak muda alim tersebut menjadi hakim, banyak permasalahan hukum yang ia putuskan dengan cara yang bijak. Pernah suatu hari ada saudagar kaya yang bermaksud menyuapnya. Si saudagar kaya itu ingin agar usaha minuman haramnya berjalan mulus. Karena yang sudah-sudah para hakim sebelumnya bisa disuap dan menjamin bahwa usaha minuman haramnya tidak akan diganggu. Namun beda dengan si pemuda alim, ia menolak mentah-mentah tawaran suap tersebut. Yang ada malah si saudagar kaya dijatuhi hukuman karena mencoba menyuapnya dan telah berjualan minuman haram. Kabar berita tersebut sampai juga ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja pun merasa bangga dan memuji kinerja hakim barunya itu. Karena kejujurannya dalam mengemban amanah sebagai hakim, Baginda Raja pun kemudian memanggil hakim muda tersebut untuk diberi hadiah. Pada suatu hari, hakim muda nan alim itu dihadapkan pada suatu kasus yang rumit. Permasalahannya adalah ada dua wanita yang merebutkan seorang bayi. Dua wanita itu saling mengaku sebagai ibu kandung dari bayi tersebut. Tentu saja hal ini membuat hakim muda merasa kesulitan untuk menentukan siapakah ibu yang asli.
Karena dirasa kasus tersebut berlarut-larut dan tidak kunjung selesai, hakim muda itu pun meminta pendapat Baginda Raja. Datangkan kedua wanita itu bersama bayinya ke istana, titah Baginda Raja. Setelah kedua wanita itu menghadap, Baginda Raja pun mengeluarkan jurus taktik rayuannya. Sang raja berharap dengan pendekatan yang lemah lembut akan membuat di antara dua wanita itu ada yang mengalah. Namun cara yang dilakukan Baginda Raja justru membuat kedua wanita itu semakin mati-matian untuk saling mengaku sebagai ibu dari bayi tersebut. Hingga akhirnya sang raja pun putus asa. Beliau kemudian memanggil Abu Nawas untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Abu Nawas pun bersedia dan menggantikan posisi sang hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi, dia tidak langsung memutuskan perkara tersebut pada waktu itu juga. Abu Nawas memilih menundanya pada hari berikutnya. Keesokan harinya, sidang pengadilan dilanjutkan untuk memutuskan siapa ibu sebenarnya dari bayi tersebut. Pada sidang kali ini, Abu Nawas memanggil seorang algojo yang membawa pedang di tangannya. Kemudian ia memerintahkan supaya sang bayi diletakkan di atas meja. Semua orang yang ada di ruangan heran dengan kelakuan Abu Nawas, termasuk kedua wanita yang mengaku sebagai ibu dari bayi tersebut. Salah satu dari wanita itu bertanya, "Hei Abu Nawas, apa yang akan kau lakukan terhadap bayi tersebut?" Abu Nawas menjawab, "Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan sang bayi kepada yang berhak memilikinya?" Kedua wanita tersebut menjawab, "Tidak, bayi itu adalah anakku." Ternyata kedua wanita tersebut masih saling ngotot dan tidak mau mengalah. Melihat kedua wanita tersebut yang masih saling ngotot, Abu Nawas kemudian mengeluarkan ancaman. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh menginginkan bayi tersebut dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi ini menjadi dua biar adil." Melihat ancaman dari Abu Nawas, wanita pertama girang bukan kepalang. Sedangkan wanita kedua menjerit histeris dan berkata, "Jangan Abu Nawas, tolong jangan dibelah bayi itu. Biarlah aku rela bayi tersebut seutuhnya diserahkan kepada wanita itu." Dari sinilah Abu Nawas bisa mengetahui siapa ibu sebenarnya dari bayi tersebut. Ia pun segera menyerahkan bayi itu kepada wanita kedua. Melihat hal itu, wanita pertama tidak terima. "Hei Abu Nawas, ini tidak adil, karena akulah ibu sesungguhnya dari bayi tersebut." Dengan geram Abu Nawas menjawab, "Kamu penipu. Mana ada seorang ibu yang tega melihat anaknya dibelah jadi dua. Pengawal, tangkap dia dan masukkan ke dalam penjara." Akhirnya kasus yang rumit itu pun dapat diselesaikan oleh Abu Nawas dengan caranya yang unik. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.